Ketika kita malas beribadah, malas sholat, malas bangun subuh, sholat berjamaah, udah nggak mau lagi ke masjid, udah nggak mau lagi melangkah, ingat berarti ada maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi handphone yang sering kita lihat di situ banyak maksiat di mata kita sehingga menembus di hati kita. Bisa jadi uang yang kita makan dari uang haram, dari riba, dari mencuri, dari menjual produk-produk haram. Itu bisa jadi melemahkan iman kita. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بدينه وجميع سنانه إلى يوم القيامة معاشر المسلمين والمؤمنين إخوة الإيمان جماعة الجمعة رحمني الله وإياكم جميعا نحمد الله العظيم segala puji bagi Allah Sang Maha Agung. Kita semua memuji, kita semua bersyukur, kita semua selalu memanjatkan segala macam bentuk pengharapan kepada Allah Azza wa Jal yang hingga hari ini di Jum'ah di 6 Dzulqa'dah 1447 Hijriah Allah Tabaraka wa Ta'ala masih senantiasa memberikan segala macam bentuk nikmatnya, dan yang lebih istimewa adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya mampu melangkahkan kaki dari rumah kita menuju rumah Allah yang mulia ini, di masjid yang Allah cintai ini, untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Dan tidak lupa juga khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, dan juga tidak lepas untuk seluruh kaum muslimin. Mari semua kita untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Iman dengan sejujur-jujurnya iman, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala, di hari ini Jum'ah adalah hari ke-6 di bulan Dzulqa'dah, yang mana kita mengingat kembali di antara susunan bulan-bulan di dalam tahun Hijriah,
di dalam tahun Islam kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga diberikan peringatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada 4 bulan haram. Bulan-bulan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan. 4 bulan-bulan ini memiliki keistimewaan. 4 bulan haram ini harus kita pahami semua. Yang pertama, bulan haram yang sekarang ada dan sekarang kita sedang berada di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan yang keempat yang khatib akan sebutkan adalah bulan Rajab. Di bulan haram yang 4 ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Adapun secara umum bulan-bulan haram ini Allah berikan keutamaan yang tidak ada atau yang mungkin jarang ada di bulan-bulan yang lain. Jamaah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengingatkan diri kita semua tanpa terkecuali, bulan haram adalah bulan yang dilipat gandakan segala macam bentuk amalan kebaikan, amal soleh kita semua. Tapi juga sebagai peringatan, bulan haram juga dilipat gandakan segala dosa-dosa dari amalan-amalan maksiat, dari amalan-amalan keburukan, dan dari bentuk amalan-amalan penyimpangan dari larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting kita pahami dan kita fikirkan bersama. Ketika 2 bulan yang lalu, ketika di bulan suci Ramadan Al-Mubarak, kita semangat luar biasa untuk menumpuk pahala bekal amal soleh kebaikan kita di dunia dan untuk di akhirat. Setelah itu lanjut dengan bulan Syawal. Dan sekarang kita memasuki bulan Dzulqa'dah dan ini adalah bulan haram. Bulan haram lebih diharamkan lagi, lebih dilarang lagi dari segala macam bentuk kezaliman, baik itu zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, ketika kita berbicara tentang suatu keyakinan, suatu pedoman hidup, suatu tuntunan hidup, suatu agama yang hanya Allah ridhoi dengan agama ini, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, sesungguhnya agama yang diakui, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Agama ketundukan, agama berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala totalitas, dengan segala penuh jiwa raga kita, total tunduk patuh kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Dan mengerjakan amalan-amalan soleh untuknya. Dan menjauhi dan meninggalkan segala macam bentuk perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya tinggalkan. Baik itu perkara yang besar ataupun itu perkara yang kecil. Yang Allah dan Rasulnya larang maka kita tinggalkan. Terlebih khusus lagi di bulan haram ini jamaah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan sekarang yang sedang kita bersama berada di dalamnya bulan Dzulqa'dah.
Maksimalkan untuk kelipat gandaan semua amalan-amalan kebaikan. Pahala-pahalanya berlipat ganda di bulan haram ini. Segala macam bentuk amal-amal soleh yang kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya kita niatkan hanya untuk mengharapkan ridhonya. Dan semua itu kita harapkan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala amal soleh yang terbaik pula di bulan ini. Dan menjauhi segala macam bentuk kezaliman baik yang halus ataupun yang terang-terangan. Zalim kepada diri kita sendiri, termasuk zalim kepada diri kita sendiri adalah menjadikan diri ini adalah diri-diri yang enggan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah kezaliman. Dan kezaliman yang paling dahsyat di muka bumi ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika kita masih, naudzubillah, masih ada keyakinan-keyakinan di dalam hati kita untuk melakukan amalan-amalan yang di situ menjerumuskan kita dan mendekatkan diri kita kepada kesyirikan. Di bulan ini terlebih khusus lagi, jauhilah dengan sejauh-jauhnya. Karena Allah lipat gandakan dosa-dosa pula di bulan haram ini. Segala bentuk kezaliman kepada diri kita sendiri, kezaliman kepada orang lain yang lebih dekat, keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, kezaliman yang ada dari bentuk perbuatan kita, anggota tubuh kita, zalim dari tangan kita, zalim dari lisan dan ucapan-ucapan kita. Adalah bentuk dari menganiaya diri sendiri, juga menganiaya orang lain. Dan di antara bentuk dari doa-doa yang dikabulkan oleh Allah tiada penghalang adalah doa dari orang yang terzalimi. Ingatkan diri kita semua tanpa terkecuali, termasuk khatib dan kita semuanya, agar menjauhi segala macam bentuk kezaliman. Dan kita berlindung dari segala bentuk kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zalim dengan diri kita sendiri dan zalim dengan orang lain. Malas beribadah adalah bentuk zalim kepada diri sendiri. Mencari harta yang haram adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain. Merampas, menggunakan, memanfaatkan milik orang lain, harta orang lain, tanpa izin, tanpa sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat, itu pun bentuk kezaliman yang akan Allah lipat gandakan dosanya di bulan haram ini. Segala macam bentuk kezaliman tinggalkan sejauh-jauhnya di bulan haram ini. Kembali lagi, bulan Qaidah. Bulan Dzulqaidah, kesempatan buat kita maksimalkan kembali ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dikasih lemah, jangan dikasih kendor, jangan dikasih kembali lagi, jangan dikasih lagi untuk kita bermalas-malasan lagi. Semua kita senantiasa, kalau sudah terasa malas, kembali bagaimana caranya kita memantapkan lagi keimanan kita. Di antara bentuk memantapkan keimanan kita adalah dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini bisa untuk menstabilkan kembali iman kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang sahih, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus.
Iman itu terkadang naik, bertambah, dan kadang berkurang. Yazidul imanu bita'ah. Meningkatnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yanqusul imanu bil ma'asi. Dan berkurangnya iman itu dengan maksiat-maksiat. Ketika kita malas beribadah, malas sholat, malas bangun subuh, sholat berjamaah, udah nggak mau lagi ke masjid, udah nggak mau lagi melangkah, ingat berarti ada maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi handphone yang sering kita lihat di situ banyak maksiat di mata kita sehingga menembus di hati kita. Bisa jadi uang yang kita makan dari uang haram, dari riba, dari mencuri, dari menjual produk-produk haram. Itu bisa jadi melemahkan iman kita. Bentuk kezaliman, mulut kita yang suka menggibah, tangan kita yang merampas hak orang lain, kaki kita yang melangkah kepada perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat maksiat, bisa jadi itu juga melemahkan iman kita sehingga menjadikan kita jauh dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuk, semua kita jamaah di bulan Dzulqa'dah ini kembali mantapkan keimanan kita, kembali mantapkan amal soleh kita, dan jauhi sejauh-jauhnya perbuatan haram, karena segala macam bentuk kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan segala macam bentuk dari kemaksiatan Allah lipat gandakan dosanya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalawatu wassalamu ala afdolil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhal mu'minun. Usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun annallaha qala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita berbicara kembali tentang bulan haram, ketika kita berbicara lagi tentang keutamaannya, ketika kita berbicara kembali tentang apa yang ada di dalamnya, baik segala macam bentuk keutamaan-keutamaan dan juga dari segala macam bentuk peringatan-peringatan yang syariat Islam ajarkan kepada kita dalam bulan-bulan haram ini. Patut bagi kita semua yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bagi semua yang mengaku iman kepada Rabbuna Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang kedua, tidak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah kecuali diri kita sendiri dan amal soleh kita. Yang pertama, tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri kelak di hadapan Allah selain diri kita dan amal soleh kita. Dan segala macam bentuk dosa, penyimpangan, maksiat, pelanggaran dari perintah Allah dan Rasul-Nya, itu tidak ada yang hilang dari catatan malaikat, dari catatan Raqibun Atid, dari segala macam bentuk catatan amalan keburukan kita, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlewat. Semuanya dicatat oleh malaikat. Kebaikan-kebaikan kita, keburukan-keburukan kita, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kita bisa berbohong, kalau di dunia kita pinter berretorika, kalau di dunia kita pinter bikin-bikin omongan, kalau di dunia kita pinter nutup-nutupin aib, kalau di dunia kita pinter berkamuflase, di akhirat tidak ada hal seperti itu jamaah. Semua amal kebaikan akan dihisab dan semua amal keburukan akan dihisab. Amal kebaikan akan Allah datangkan keberkahan, perlindungan dan kesuksesan di akhirat kelak, dan amalan-amalan keburukan mendatangkan murka, mendatangkan siksa, dan mendatangkan kecelakaan semua bagi kita semua di dunia, apalagi di akhirat kelak.
buat kita semua. Masih ada waktu, nyawa masih di kandung badan, badan masih bisa bergerak untuk taat kepada Allah, harta masih punya sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah. Semua yang ada dalam tubuh kita masih bisa kita gunakan maksimal untuk perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Mari semua kita jangan terlena, jangan terlena. Jangan terlena dengan apa yang kita rasa sekarang dan dari apa yang kita lupa bahwasanya bisa jadi bulan haram ini adalah bulan haram terakhir dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma innaka antal ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka antal ghafurur rahim fa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ja'alna muqimatis shalah wa dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal 'azim yaghfirukum wa lidzikrillahi akbar. Aqimus shalah.